Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan dalam dunia era digital, yaitu penerapan bisnis intelijen dalam meningkatkan kinerja pemasaran digital pada startup teknologi. Nah, pertumbuhan bisnis digital dalam mendorong munculnya banyak startup teknologi yang berfokus pada inovasi produk berbasis teknologi. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja mereka adalah dengan menggunakan bisnis intelijen yang membantu meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di sini itu kami dari kelompok 3. Nah, untuk saya sendiri itu Vicky Jesus Flinto dengan akronim 19. Nah, di sini itu kami ada beranggotakan 7 orang dan di sini saya akan memaparkan eh, materi tentang penerapan bisnis intelijen tadi dalam meningkatkan kinerja pemasaran digital pada startup. Nah, baik, kita masuk pada materinya. Di sini itu yang pertama ada pendahulunya. Nah, yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakangnya sendiri itu kalau kita lihat saat ini dunia bisnis mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang era digital, di mana startup teknologi semakin bermunculan dengan inovasi produk dan layanan berbasis teknologi. Nah, kondisi ini itu mendorong perilaku bisnis untuk mencari strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja mereka. Nah, salah satu pendekatan yang semakin diminati adalah penerapan bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pemasaran digital yang sangat penting dalam menghadapi persaingan di pasar modern yang dinamis dan berbasis data. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, pertama-tama di sini tuh kita akan membahas tentang eh, definisi bisnis intelijen. Nah, kalau kita lihat bisnis intelijen sendiri itu serangkaian proses, teknologi dan aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Nah, dengan bisnis intelijen ini, data data yang ada dapat diolah menjadi sebuah informasi yang relevan yang akan membantu perusahaan dalam meningkatkan keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat berdasarkan sebuah fakta. Kemudian kita masuk pada definisi pemasaran digital. Nah, definisi eh, pemasaran digital sendiri itu adalah bentuk pemasaran yang memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web untuk menjangkau sebuah konsumen. Nah, pemasaran digital ini sangat bergantung pada data, di mana analisis yang tepat bisa memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku konsumen, preferensi mereka, dan efektivitas kampanye yang sedang dijalankan. Nah, dengan adanya data yang melimpah dan aktivitas digital ini, bisnis intelijen berperan penting dalam mengolahnya menjadi sebuah strategi pemasaran yang lebih optimal. Kemudian di sini kita tuh masuk pada definisi startup teknologi. Nah, kalau kita pikirkan apa sih yang dimaksud dengan startup teknologi? Nah, startup teknologi sendiri adalah perusahaan rintisan yang fokus pada pengembangan produk atau layanan berbasis teknologi. Nah, biasanya startup ini berada di tahap awal pengembangan bisnis yang sangat bergantung pada inovasi dan bertahan di untuk berkembang dan bertahan di pasar yang kompetitif. Nah, penggunaan bisnis intelijen menjadi semakin penting bagi startup teknologi karena mereka harus dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat di tengah kondisi pasar yang sering berubah-ubah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hubungan antara bisnis intelijen dengan pemasaran digital.
Nah, apa sih hubungan antara keduanya ini? Nah, dalam pemasaran digital, bisnis intelijen itu akan membantu menganalisis data yang dihasilkan dari berbagai kampanye. Nah, dengan menggunakan bisnis intelijen ini, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas iklan, memahami perilaku konsumen, dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka secara real time. Nah, bisnis intelijen ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang baru, mengoptimalkan anggaran pemasaran, dan memperbaiki keputusan bisnis berdasarkan data yang akurat dan terperinci. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat penerapan bisnis intelijen dalam konteks startup teknologi. Nah, untuk manfaat yang pertama itu di sini ada mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Nah, bisnis intelijen itu akan memungkinkan perusahaan untuk memilih tren dan pola yang terjadi dalam data mereka dengan cepat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dengan adanya data yang selalu diperbarui, startup bisa menjadi lebih cepat merespon perubahan pasar. Kemudian untuk manfaat yang kedua di sini itu ada eh, meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran melalui analisis data pelanggan yang mendalam. Atau kita bisa singkat seperti eh, peningkatan efektivitas kampanye pemasaran. Nah, dengan analisis data yang mendalam, startup dapat memahami pelanggan mereka dengan baik. Nah, dengan menyesuaikan kampanye pemasaran yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Nah, selain itu, bisnis intelijen juga memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih mudah mengidentifikasi pola dan tren pelanggan yang sebelumnya sulit kita deteksi. Dan hal ini juga akan memberikan wawasan yang berharga dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Kemudian manfaat yang ketiga itu di sini ada meningkatkan efisiensi operasi pemasaran. Kemudian masih ada juga manfaat-manfaat lain seperti eh, memberikan keunggulan kompetitif dalam pemasaran digital yang dinamis dan yang juga ada mengidentifikasi pola dan tren pelanggan yang sebelumnya sudah terdeteksi. Nah, penerapan bisnis intelijen dalam konteks eh, ini juga masih memiliki banyak manfaat-manfaat lain yang bisa kita cari sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pada bab 3 tentang metodologinya. Nah, untuk mendukung penelitian ini sendiri itu kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuan penelitian ini tuh untuk menganalisis bagaimana penerapan bisnis intelijen dapat meningkatkan kinerja pemasaran digital di startup teknologi. Nah, eh, kami itu mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan perusahaan, studi kasus, eh, jurnal ilmiah, dan juga wawancara dengan para pakar industri, startup, dan pemasaran digital. Next, di sini itu kita akan membahas tentang lokasi dan objek penelitiannya sendiri. Nah, untuk lokasi dan objek penelitiannya itu, penelitian ini itu dilakukan di berbagai startup teknologi yang beroperasi di Indonesia. Nah, objek penelitiannya kami sendiri itu yaitu penggunaan bisnis intelijen dalam menganalisis dan meningkatkan kinerja pemasaran digital. Nah, dengan fokus pada startup teknologi Indonesia, kami berharap temuan ini relevan dengan kondisi pasar yang sedang berkembang di negara kita.
Kemudian selanjutnya di sini itu ada sumber data. Nah, pada penelitian ini tuh kami menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini. Nah, yang pertama itu ada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku industri startup, terbisnis, serta tenaga pemasaran digital. Kemudian sumber data yang kedua yaitu sekunder. Nah, data ini tuh kami dapat atau data ini tuh berasal dari laporan startup, eh, laporan startup, dokumentasi, artikel ilmiah, dan publikasi yang relevan. Nah, penggunaan data ini tuh diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan BI dalam pemasaran digital. Next, di sini tuh dalam teknik pengumpulan datanya sendiri itu kami menggunakan tiga. eh, Data yang dikumpulkan itu melalui wawancara yang mendalam, dokumentasi yang meliputi laporan, dan studi kasus, serta mungkin kajian literatur dari berbagai artikel ilmiah. Nah, wawancara itu dilakukan untuk mendapatkan pandangan langsung dari para praktisi di bidang startup teknologi dan pemasaran digital. Nah, sementara dokumentasi itu digunakan untuk menganalisis penerapan bisnis intelijen secara langsung dalam perusahaan. Nah, untuk teknik analisis datanya sendiri itu, eh, setelah datanya terkumpul, itu kami melakukan analisis terhadap eh, yang pertama itu ada efektivitas pemasaran digital yang yang didukung oleh bisnis intelijen. Kemudian, kemudian itu fokus analisis kami adalah pada bagaimana bisnis intelijen dapat membantu meningkatkan kecepatan dan pengambilan keputusan, estimasi pengeluaran pemasaran, dan peningkatan pengalaman pelanggan dalam konteks eh, startup teknologi. Nah, itu merupakan hasil dan dampaknya tadi. Kemudian untuk kerangka konseptualnya sendiri itu yang pertama itu kita akan masuk ke input, kemudian dia akan eh, selanjutnya di tahap yang kedua dia akan diproses, kemudian yang ketiga itu dia akan dikeluarkan yaitu pada outputnya sendiri. Kemudian next di sini kita akan membahas tentang pada bab 4 pada hasil dan pembahasannya. Nah, untuk hasil penerapan bisnis intelijen pada startup teknologi itu yang pertama yaitu peningkatan kecepatan pengambilan hasil keputusan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kami eh, kami itu menemukan bahwa penerapan bisnis intelijen meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan pada startup teknologi. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri itu kalau kita lihat, misalnya di startup A yang bergerak pada bidang e-commerce, sebab menunjukkan bahwa penerapan bisnis intelijen mereka nggak berhasil meningkatkan tingkat konversi atau conversion rate mereka sebesar 15% dalam 3 bulan. Setelah menerapkan analitik bisnis intelijen untuk menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen secara real time. Kemudian untuk hasil yang kedua yaitu optimasi pengeluaran pemasaran bisnis intelijen. Nah, pada hasil kedua ini penerapan bisnis intelijen membantu startup untuk mengoptimalkan pengeluaran pemasaran mereka dengan lebih baik.
Nah, pada contoh kasus studi kasusnya sendiri itu, misalnya di startup B yang bergerak pada bidang SaaS atau bisa kita sebut software as a service, nah, mereka itu berhasil mengurangi biaya pemasaran mereka sebesar 20%. Nah, hal ini tuh dicapai setelah mereka menggunakan business intelligence untuk mengidentifikasi platform iklan digital dalam memiliki performa baik. Nah, yang pada akhirnya akan meningkatkan click-through rate mereka atau CTR-nya sebesar 25%. Kemudian untuk hasil penerapan yang ketiga, di sini ada peningkatan pengalaman pelanggan atau customer experience. Nah, hasil ketiga ini itu adalah eh, meningkatkan pengalaman pengguna pelanggan. Nah, dengan menggunakan business intelligence itu, startup teknologi dapat lebih memahami preferensi dan perilaku pelanggan. Nah, misalnya pada contoh studi kasusnya sendiri itu, misalnya pada startup C yang bergerak pada bidang fintech, mereka menggunakan business intelligence untuk menganalisis preferensi pelanggan dalam menggunakan layanan keuangan digital. Nah, hasilnya itu eh, mereka mampu meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 30% dengan menawarkan produk yang lebih relevan dan dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan individu pelanggan. Nah, kemudian untuk hasil penerapan yang keempat, di sini itu ada efisiensi efisiensi operasional dalam pemasaran digital pada penerapan bisnis intelligence. Nah, penerapan bisnis intelligence ini berkontribusi pada efisiensi operasional dalam tim pemasaran secara teknologi. Nah, misalnya contoh studi kasusnya sendiri itu eh, pada startup day yang bergerak pada bidang industri, maaf, pada startup day yang bergerak di industri aplikasi mobile menggunakan business intelligence untuk mengotomisasi analisis performa iklan di berbagai platform. Nah, hasilnya itu mereka mampu mengurangi waktu analisis sebanyak 50% dan mengalihkan sumber daya manusia mereka untuk lebih fokus pada pengembangan konten promosi yang lebih efektif. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Nah, di sini itu ada empat. Yang pertama itu pembahasan tentang keunggulan bisnis intelijen dalam pemasaran digital startup. Nah, dari hasil yang telah kita sampaikan, bahwa dapat disimpulkan bahwa penerapan bisnis intelijen memberikan keunggulan kompetitif bagi startup teknologi. Nah, dengan menggunakan bisnis intelijen ini tuh startup dapat lebih apa responsif terhadap dapat lebih responsif pada perubahan pasar. Kemudian mereka dapat memahami pelanggan dengan lebih baik dan mengoptimalkan anggaran pemasaran. Nah, selain itu, bisnis intelijen juga memberikan startup kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Karena hal itu yang menjadi hal yang sangat penting dalam persaingan yang semakin ketat di era digital saat ini. Kemudian yang kedua itu ada hubungan antara bisnis intelijen dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, bisnis intelijen sendiri itu memberikan startup akses ke data real time. Hal ini itu yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berbasis data. Nah, dengan hal ini itu sangat penting dalam pemasaran digital, yang dimana tren dan perilaku konsumen dapat berubah dengan cepat.
Nah, dengan menggunakan bisnis intelijen ini, perusahaan dapat menyesuaikan kampanye pemasaran mereka dengan lebih tepat waktu dan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tuh ada pembahasan yang ketiga, yaitu eh, dampak terhadap penghematan biaya dan efisiensi operasional bisnis intelijen. Nah, salah satu dampak utama dalam penerapan bisnis intelijen sendiri adalah penghematan biaya pemasaran. Dengan menganalisis data performa, misalnya seperti iklan dan platform yang digunakan, nah bisnis intelijen itu akan memberikan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran pada kampanye yang kurang efektif dan memfokuskan anggaran pada saluran yang memberikan hasil terbaik. Kemudian di sini tuh ada pembahasan yang keempat, yaitu tentang keterbatasan dan tantangan dalam penerapan bisnis intelijen. Nah, eh, ada beberapa keterbatasan dan tantangan dalam penerapan bisnis intelijen sendiri. Nah, salah satunya itu adalah sumber biaya yang cukup besar untuk mengimplementasikan teknologi ini. Terutama bagi startup yang memiliki sumber daya yang terbatas. Nah, selain itu, bisnis intelijen juga memerlukan tenaga kerja yang terampil dalam analisis data yang seringkali sulit ditemukan di startup kecil. Nah, tantangan lain itu misalnya seperti eh, kompleksi, kompleksi, kompleksitas teknologi, kompleksitas teknologi. Nah, hal ini tuh yang memerlukan integritas sistem yang kuat dan infrastruktur data yang memadai. Gitu. Baik, seperti itu tentang pembahasannya. Selanjutnya kita akan masuk pada implikasi bisnis intelijen untuk startup teknologi. Nah, bisnis intelijen sendiri memberikan startup kemampuan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar, memahami pelanggan dengan baik, dan mengoptimalkan anggaran pemasaran. Nah, meskipun ada tantangannya sendiri, implikasi positif dari penerapan BI itu sangat besar bagi startup teknologi. Nah, dengan bisnis intelligence sendiri itu, seperti yang kita lihat tadi, startup dapat memberikan responsif terhadap perubahan pasar dan lebih memahami kebutuhan pelanggan dan mengoptimalkan anggaran pemasaran mereka. Nah, hal ini itu akan memberikan mereka sebuah keunggulan kompetitif yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tuh kita akan masuk pada tahap terakhir, yaitu penutup. Nah, dalam penutupnya sendiri itu kita akan ada pembahasan tentang kesimpulan. Nah, di sini tuh ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu ada eh, penerapan kesimpulan yang pertama itu ada penerapan bisnis intelijen meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan. Atau bisa kita singkat seperti peningkatan pengambilan keputusannya. Nah, dari penelitian ini tuh dapat disimpulkan bahwa penerapan bisnis intelijen secara signifikan akan meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan.
Nah, dengan bisnis intelijen ini tuh keputusan dapat diambil berdasarkan data yang akurat, sehingga startup teknologi bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar seperti itu. Kemudian di sini ada kesimpulan yang kedua, yaitu tentang eh, optimalisasi pengeluaran dan efisiensi operasional. Nah, se- eh, bisnis intelijen sendiri itu juga akan membantu startup untuk mengoptimalkan pengeluaran pemasaran mereka. Nah, dengan mereka memfokuskan anggaran pada saluran yang paling efektif, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan hasil kampanye. Nah, dengan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan akan memberikan dampak yang maksimal seperti itu. Kemudian di sini tuh ada kesimpulan yang ketiga, yaitu tentang eh, peningkatan pengalaman pelanggan dan loyalitas. Atau bisa kita sebut saja seperti pengalaman pelanggan ya. Nah, penggunaan bisnis intelligence sendiri itu juga memungkinkan sebuah startup untuk meningkatkan pengalaman pelanggan mereka dengan dengan cara mereka lebih memahami preferensi dan perilaku pelanggan mereka secara mendalam. Nah, perusahaan itu dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan retensinya. Kemudian kesimpulan yang keempat yaitu keunggulan kompetitif di pasar digital. Nah, secara keseluruhan sendiri, bisnis intelijen memberikan sebuah startup keunggulan kompetitif di pasar digital yang dinamis. Nah, hal itu dengan menggunakan strategi pemasaran yang lebih cerdas dan berbasis data. Terus startup dapat bersaing dengan lebih baik dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan yang memungkinkan mereka dapat tumbuh lebih cepat. Kemudian selanjutnya di sini tuh ada tentang eh, ini tuh ada tentang tantangan penerapan tantangan penerapan bisnis intelijen. Untuk tantangannya sendiri itu seperti eh, tantangan penerapan bisnis intelijen. Nah, penting untuk diingat bahwa penerapan bisnis intelijen tidak tanpa tantangan seperti itu. Nah, biaya implementasi, kebutuhan akan tenaga ahli, dan kompleksitas teknologi harus diperhitungkan dengan matang sebelum memutuskan untuk menerapkan bisnis intelijen dalam operasi startup. Eh,
Untuk keunggulan kompetensi di pasar digital tadi, hmm, bisnis intelijen akan memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang dinamis dengan menggunakan strategi pemasaran yang lebih cerdas dan berbasis data. Nah, startup ini akan dapat bersaing dengan lebih baik dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan, yang memungkinkan mereka tadi dapat bertumbuh lebih cepat. Nah, untuk rekomendasi untuk startup teknologi sendiri itu berdasarkan hasil penelitian ini, kami itu merekomendasikan startup teknologi untuk memulai eh, berinvestasi dalam teknologi bisnis intelijen. Nah, meskipun ada tantangannya sendiri itu, manfaat jangka panjangnya dalam hal kecepatan pengambilan keputusan, penghematan biaya, dan peningkatan pengalaman pelanggan sangat signifikan. Hal ini itu bisa menjadi alat penting untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nah, terima kasih atas perhatian dan waktu saudara-saudara yang telah menyaksikan. Nah, kelompok kami itu berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang baru mengenai pentingnya penerapan bisnis intelijen dalam pemasaran digital pada startup teknologi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Fikri Sulinto. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.